alatnya saya gabung ya karena nggak jauh beda alat yang akan kita gunakan. Oke, itu untuk yang ISA test. Kemudian untuk yang pap smear, kemudian sarung tangan, lalu ada spatula air. Maaf. Kayak gimana sih spatula air itu? Brush ya. Kayak gini. Yang satu lagi ini ya. Spatula apa satu lagi? Brush. Ya, sama air ya. Jadi ini untuk pinggir-pinggirnya dan luarnya, ini untuk masuk ke bagian dalamnya ya. Oke. Di sini juga ada apa namanya? Tampon tang dan apa ya namanya? Klem Tanah Tanah gulu. Fungsinya untuk apa tanah kulon? Menjepit pasio. Menjepit. Ada rekor, ada tanah kulum. Di sini biasanya kita untuk melakukan pemeriksaan apa namanya? Vulva Hygiene. Jadi pakai tanah kulum dan ini untuk menjepit porsio jika dibutuhkan. Ya, kalau misalnya porsionya membuka ya, kadang kan menutup ya. Jadi kita harus jepit dulu, baru kita masukkan si spatula ini. Jadi ketika dijepit kita bisa mengambil silindir sasisnya. Kemudian ada objek glass. Ini kita lagi kemana ya? Ada lagi ya? Ini objek glassnya harusnya 2 ya. Coba dicari lagi. Tadi pagi ada 2. Ada 2? Iya. Satu ya. Ada lagi nggak? Bisa yang minjem lagi nggak? Kemudian untuk yang sadari nggak minjem itu ya, tentang apa sih? Negara mungkin nggak kalian? Ada nggak di sini? Nah kalau untuk sadari nanti kalian periksa payudara sendiri ya. Oke, baik, kita mulai. Yang pertama adalah kita melakukan apa? Orientasi. Orientasi dulu ya. Assalamualaikum Ibu. Di sini saya Dina. Saya bertugas dari pukul 14 siang sampai dengan pukul 8 malam. Ya. Ibu sesuai dengan apa ya namanya ya? Bukan anjuran sih, advis ya, atau dari tindak lanjut ya untuk menentukan apakah mengalami gejala kanker serviks atau tidak. Untuk mengetahuinya kita akan melakukan pemeriksaan IVA test terhadap ibu ya. Kita jelasin dulu bagaimana prosedurnya ya. Caranya nanti saya akan memasukkan cuka atau asam asetat ya, dioleskan ke dalam mulut rahim ibu. Nanti kita menggunakan alat ya Bu ya, mungkin agak sedikit sakit, tapi itu untuk mengambil mengoleskan si cairannya itu ke dalam mulut rahim ibu. Kemudian kita tunggu apakah ada perubahan pada serviks atau Tidak. ya. Semoga tidak ada ya Bu ya, serviknya dalam keadaan normal. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Kalau bersedia saya siapkan dulu peralatan untuk melakukan IVA testnya ya. Kita siapin dulu. Nggak ada yang sanitizer ya. Di ruangan sebelumnya pada kadaluarsa Ibu. Kadaluarsa. Iya. Gatal. Pasti gatal, kalau enggak nanti kena kulit kitanya juga jadi ini ya. Nah, kayaknya saya di sini ya. Karena untuk pemeriksaan ini biasanya ibunya dalam ini anggaplah meja ginekologi. Meja untuk pemeriksaan IVA dan pap smear ya. Yang pertama menyiapkan alat, setelah itu kita mencuci tangan. Kemudian handphone dulu Pak. Langsung pakai handphone? Siapkan alat. Itu di
awal, di awal mengeluarkan cairan ya, mau membuka peralatan itu di awal ya, supaya kita tidak apa ya namanya, kan kita mau melakukan hygiene, jadi harus bersih ya. Kemudian posisikan ibu secara nyaman dulu ya, buka mencoba ibu untuk membuka pakaian bagian bawahnya, lalu posisikan ibu secara ditonomi. Ditonomi itu gimana? Kakinya ngangkat. Kakinya ditekuk, terus dibuka ya, dibuka sedikit, dilebarkan si pahanya, nggak boleh dikempit, karena kalau misalnya dikempit nantinya tidak akan terlihat porsinya, dan ketika pemasangan spekulumnya pun nanti susah ya. Jadi buka lebar si pahanya ya, dibuka lebar ya pahanya. Kemudian setelah diposisikan, lalu kita pastikan lampunya menyorot ke bagian alat kelamin ibu ini supaya terlihat ya bagian dalam. Kalau posisi seperti ini mungkin aslinya jadi kayak gelap gitu, jadi kita kadang pada saat melakukan pemeriksaan tuh tolong lampunya dong sorotin lagi gitu agak depan gitu kan ya, karena tidak terlihat ya. Nah seperti itu ya. Kemudian kita menggunakan hand boleh sambil duduk juga apa ya, mungkin bisa maju ke sini yang lain. Nah ya, kita menggunakan handscoon-nya dipakai apa steril. Kita dulu ya, sudah diposisikan. Boleh handscoon nggak? Bawa. Oke, langkah pertama apa yang dilakukan? Kulpa hygiene. Lakukan kulpa hygiene, mengambil pas deh. Saya menggunakan Dan aku lu. sebelumnya juga kalau ibunya memang pipis, anjurkan dulu ibu untuk buang air kecil. Dia khawatir kan nanti pada saat pemeriksaan ibunya kebelet malah kita yang dikencing ya, bahaya ya. Jadi anjurkan dulu ibu untuk buang air kecil ya Bu ya. Saya akan melakukan pembersihan ya Bu ya di bagian alat kelamin ibu, labia. Enak nih pakai ini mah, nanti pakai tangan. Lalu lama ya. Tadi pagi sama lihat yang kamu pakai tangan. Pakai tangan, tapi ada yang menggunakan tangan juga ya. Boleh pakai tangan juga nggak apa-apa ya. Cuman ya ada ini ya udah saya pakai ini sediakannya. Setelah itu apa yang kita lakukan? Kita menggunakan Spekulum. spekulum dengan sebelumnya kita Gel. dilumuri dulu dengan gel. Tarik nafas Bu. Nggak kelihatan ya, harusnya tuh. Harusnya diganti. Sampai si porsinya terlihat benar-benar terlihat ya. Jadi porsi itu Oh, ini ya, nanti kaca. kalian kalau lihat ya. Baik, langsung kita apa? Lagi water. Kemudian masukkan ke cairan asam asetat. Lalu setelah itu kita oleskan ke porsionya ya. Tarik nafas ya Bu ya. Saya akan mengoleskan cairan asam asetat ke porsio ibu. Oke, setelah itu simpan di Bengkok. bengkok ya. Tunggu hingga berapa menit? Ada di situ. Paling lama 10 menit ya, sampai dengan 30. apakah ada perubahan warna pada porsio ibu. Biasanya kalau di situ
putih ya, putih. Ya, kalau putih di situ teridentifikasi adanya kanker dan kita melakukan rujukan. Tapi itu belum pasti. Ya, tapi kalau misalnya warnanya berubah ke warna putih pucat, itu kita identifikasi awalnya adalah gejala kanker cervix. Kemudian kita melakukan rujukan. Kalau warnanya tetap berwarna merah muda, berarti itu cervixnya normal. Ya. Kita lihat lagi visualisasi, kemudian tidak ada perubahan warna ya Bu ya. Alhamdulillah cervixnya normal ya Bu. Kemudian gimana tuh di harus pemeriksaan dalam kan? Ya, kalau memang ibunya merasakan jadi tekan, kemudian misalnya ibunya ternyata keputihannya banyak, ya kita lakukan pemeriksaan dalam. Tapi kalau misalnya normal tidak usah melakukan pemeriksaan dalam, ya tunggu sampai keadaan ibunya betul-betul stabil dulu kan ya, kan kaget kadang dipasang spekulum itu kan nyeri ya, jadi sampai si ibunya benar-benar nyaman ya. Oke. Ibu sudah nyaman Bu? Ya, tadi hasilnya sudah ada ya Bu ya, bahwa keadaan cervix ibu normal. Ya. Baik, ibu boleh memakai celana ibu kembali ya Bu ya. Kemudian setelah itu kita bereskan. Ini saya langsung ke pap smear aja ya, karena kan posisinya udah sama seperti ini. Mungkin yang beda adalah alat. Ya. Oke, kita bereskan alat, kemudian setelah membereskan alat, cuci tangan, langsung ke fase orientasi terminasi. Ya, kita jelasin hasilnya. Kemudian bagaimana tanya keadaan ibu setelah dilakukan pemeriksaan. Ya, apakah ibunya sudah nyaman atau belum, apakah ibunya merasakan sakit atau tidak. Ya, ibu gimana Bu, sudah nyaman? Ya, masih rada linu nggak Bu? Tanya ya, karena kan ini dia pakai alat ya. Baik Ibu, apabila Ibu memerlukan sesuatu atau Ibu nanti ke depannya ada keluhan lain, Ibu bisa datang lagi ke puskesmas ya Bu ya. Kalau ada yang mau ditanyakan Bu sebelum saya akhiri? Kalau tidak ada, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya untuk Hipates. Sekarang pap smear ini ceritanya saya sudah membereskan alat ya. Untuk pap smear kita langsung aja. Pap smear apa aja alat yang digunakan? Spekulum, scan spoon, spatula, air dan ya. yang beras ya. Ya. Oke, dan ada juga objek gelas. Nah, ini sebetulnya lebih lebih praktis kalau kita alkoholnya ini disemprotkan ke objek gelasnya nanti. Jadi nanti kita tinggal semprot ya. Kalau kayak gini mah kadang dicelupkan gitu ya. Dicelupkan mah jadi gimana ya? Jadi kita harus nyeluk dulu misalnya atau kesini ya. Gitu. Jadi lebih enak sih yang disemprotkan, itu lebih praktis juga gitu ya. Oke, jadi saya ceritanya ini disemprot alkoholnya ya. Kemudian ada betadine. Untuk apa betadine? Setelah pemeriksaan Antiseptik. betadine. Ya, baik ya. Ya, assalamualaikum Ibu. Ya, di sini atas untuk tindak lanjut ya hasil pemeriksaan yang tadi, dokter menganjurkan Ibu untuk dilakukan pemeriksaan pap smear untuk mengidentifikasi apakah ada gejala kanker serviks atau tidak. Ya, bagaimana Ibu? Apakah Ibu bersedia? Nanti ada alat yang dimasukkan ya Bu ya. Ibu jangan kaget, Ibu juga jangan takut ya. Jadi saya akan mengambil label serviks Ibu ke dalam objek gas yang nantinya akan dikirim ke laboratorium ya. Bagaimana Ibu? Ya, waktunya sekitar 10-15 menit. Jika Ibu bersedia, izinkan saya untuk menyiapkan peralatannya terlebih dahulu. Ya, ini ceritanya udah
siap kitanya, kemudian bantu ibu untuk membuka dulu ya, buka dulu celananya, kemudian ibunya suruh berbaring kritotomi, dan kita pasang alas, kemudian dekatkan benggol ya. Lakukan pelukan ibu ya. Iya. Iya. Maaf ya, saya bersihkan dulu alat kelaminnya. Tadi udah pipis ya bu ya. Kita tanya ya pasiennya mau pipis apa enggak. Takutnya nanti kebelet. Bu saya kebelet. Ya udah mah pakai apa namanya spekulum. Terus ibunya pengen pipis ya. Oke sudah ya bu ya. Sekarang saya akan memasukkan alat ke dalam untuk membuka rahim ibu ya, atau mulut rahim ibu. Tarik nafas ya bu ya. Alatnya sudah saya beri gel ya bu ya, jadi tidak akan sakit. Oke. Kita visualisasi dulu ya. Kemudian kalau untuk pemeriksaan pap smear biasanya kan kadang suka, kalau dia keputihannya banyak tuh kan suka banyak banget ya keputihannya ya. Jadi kadang si porsionya itu tertutup oleh cairan keputihan. Nah bisa kita ceritanya dari sini ya, ini harus steril ya. Jadi kita bisa dep dulu atau bersihkan dulu si cairan keputihan yang amat sangat banyak kalau memang keputihannya banyak ya, karena nanti akan menghalangi si porsionya ya. Ibu saya bersihkan dulu ya bu ya. Ini karena keputihannya sudah sangat banyak ya, kita bersihkan searah jarum dan kita sangat banyak ya. Oke, kita buang ke benggol, kemudian kita lihat lagi, oh ini terlihat nih porsionya udah terlihat ya. Kemudian kita siapkan dulu ya untuk objek gasnya. Ini ada 2 ya. Yang pertama kita pakai brush. Ibu mohon maaf, ini kayaknya enaknya mengganjal gitu ya. Si ininya diganjal, jadi kalau gini nggak kelihatan. Kalian kalau di posisi saya nggak akan kelihatan, malah nanti mundur begini ya. Jadi saya angkat ya. Ceritanya ini di posisi ibu yang nyaman karena porsionya harus terlihat. Ibu saya ambil dulu cairannya itu di bagian porsio kan bulat ya, jangan ke dalam ya. Ini di pinggirnya ya. Pinggirnya bu ya, searah jarum jam. Oke. Jangan menyentuh, usahakan jangan menyentuh si spekulum. Jadi setelah ini harus angkatnya seperti ini. Lalu kita masukkan, oleskan ya. 1 oles saja cukup. Strap ini. Ya. Kita lumuri dengan alkohol. Cukup. Bunyinya memang begitu ya. Jangan lupa kita beri lada. Namanya siapa, umurnya berapa, kemudian pada pukul berapa kita lakukan pemeriksaan. Ini ya. Dibuka dulu. Coba. Susah ini. Nah ini. Jadi yang satu. Ini. Tinggal satu lagi yang menggunakan spatula apa? Air. Ya, Bu mohon maaf ya. Nggak kelihatan asli. Kira saya juga ada lampu sorot ya. Ini diambil, kita ambil sampel dari endocervixnya. Berarti dia lebih dalam karena ininya berbentuk runcing ya. Oleskan kembali ya. Jangan lupa semprot, kemudian kita beri label, nama, umur, dan jam berapa pemeriksaan ya. Jadi ini tuh dibolak-balik ya. Harusnya sebetulnya anaknya ada 2 nih ya. Jadi ini saya
bolak-balik karena harus terpisah dan tidak boleh menyatu ya. Ini juga kalau bisa diberi label ya. Tunggu berapa menit? Ada di situ? 10 menit 10 apa 30? 30 30 menit untuk 30 menit untuk apa? Ya, tunggu dulu 30 menit tadi tuh ya. Jadi kita langsung masukkan, kalau udah 30 menit langsung masukkan ke alkohol 90%. Berapa persen ya? Harusnya 95 ya? 95%, kemudian masukkan ke dalam tabung. Iya nggak? Sama kan? Nah, kalau di daftar pilih untuk membersihkan apa namanya vagina ibunya, setelah itu kita berikan betadine. Langsung kita rendam ke air klorin. BHP-nya langsung dibuang ke tempat sampah medis ya. Biarkan di air klorin. Kemudian kita cuci kemudian posisikan ibu kembali ke posisi awal ya. Bantu ibu untuk memakai celana dalam lagi. Ini mau posisinya kayak gini langsung kalian apa mau saya bereskan dulu? Kayak gini aja ya. Bereskan semua peralatan ya. Kemudian kita yang terakhir fase terminasi ya. Ibu jelaskan ya bahwa nanti hasilnya akan dikabari lagi ya dari laboratorium ya. Jadi nanti kalau ibunya merasakan keluhan ya atau yang mau ditanyakan kembali, ibu bisa datang lagi ke rumah sakit ya Bu ya untuk tindak lanjutnya. Bagaimana Ibu? Apakah ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya izin pamit Ibu ya. Wassalamualaikum. Itu ya untuk pemeriksaan terakhir Bu Ayana bilang nggak kita harus pemeriksaan ini sadari